Pamer. Putri. Patri pamer Putri. Tal gendut malah ke kancing. Apa karek kere. Huh. Oke. Baik kakak-kakak, sambil lalu kita mulai ya. Baik, kita mulai kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Waalaikumsalam kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kakak, kembali lagi bersama saya Irwan Batur Rahman untuk bersama-sama kita berdiskusi terkait dengan refleksi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kurang lebih 2 JP ya kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita pada kali ini kakak-kakak yaitu yang pertama, kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam aksi nyata yang telah kakak-kakak buat. Kemudian yang kedua, peserta dapat menggali lebih dalam refleksinya menggunakan framework Borton. Framework kan ada 2 ya kakak-kakak, di modul 1 itu ada framework Borton, ada framework GIF. Yang framework Borton itu yang what, so what, dan know what. Yang Borton ini kakak-kakak nanti kita dengan mengkaitkan koneksi antar materi pada modul 2 ya. Dari modul 2.1 sampai kemarin itu 2.6 terkait dengan asesmen otentik 2.6 kakak-kakak. Agendanya cuma ada 2 kakak-kakak pada meet kita kali ini selama 2 JP, yaitu yang pertama kita nih nanti menganalisis video pembelajaran yang sudah dibuat, aksi nyata kakak-kakak semuanya itu yang sudah dibuat ya kakak-kakak. Kemudian yang kedua, merefleksikan video aksi nyatanya kakak-kakak semuanya. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita melanjutkan, kita berdoa bersama semoga apa yang kita kerjakan pada kali ini bernilai ibadah dan juga apa yang nantinya kita diskusikan bersama bisa bermanfaat bagi kita sebagai guru PJOK, sehingga kita sebagai guru PJOK bisa menjadi guru PJOK yang reflektif, yang berguna untuk perkembangan atau pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sebelum kita mulai, mari kita rundukkan kepala sejenak untuk berdoa, dan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik kakak-kakak, mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Yang pertama untuk menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Dari Albert Einstein, dulu pernah saya kutip ini. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Kakak-kakak, di slide ini kita dipandu untuk mari menganalisis dan merefleksikan video aksi nyata yang telah dibuat
Langkah-langkahnya, peserta akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian peserta akan menganalisis dan merefleksikan video pembelajaran aksi nyata peserta lain dengan ketentuan. Nanti ini kondisional ya kakak-kakak. Karena yang mengumpulkan video hanya kurang lebih sampai saat ini yang saya pantau itu kurang lebih 45% lah dari total peserta di kelas 3 ini. Kalau kita ngikutin panduan ini harusnya satu-satu gitu ya, resiprokal gitu. Satunya menganalisis ini, satunya menganalisis punyanya ini gitu. Namun nanti kita kondisikan sendiri. Ini untuk menganalisis video kurang lebih agak panjang ya kakak-kakak, 40 menitan gitu. Dan kemudian nanti setelah menganalisis video, masing-masing kelompok mencatat hal apa saja yang didapatkan dari hasil analisis video tersebut. Itu nanti dipresentasikan kurang lebih 7 menit antar kelompok kakak-kakak. Kita banyak berdiskusinya. Kali ini kakak-kakak di board atau di ruang kelompok nanti di breakout room itu ya. Oke, sebelum kita ke refleksi, mari saya pandu untuk membuat kelompok board gitu ya. Nanti kakak-kakak masuk ke dalam kelompoknya, dan untuk apa namanya LK-nya itu sudah saya kirim di grup WA. Yang link di atasnya itu sudah ada nama kelompoknya, sudah juga ada link videonya di grup WA. Di link di bawahnya itu, link yang kedua yang saya kirim, itu rubrik untuk menganalisis video yang mau dianalisis dari temannya gitu ya kakak-kakak. Sampai di sini mungkin sambil lalu yang buka laptop atau yang bisa buka linknya bisa dibuka dulu, link yang di atas dulu, dan juga nanti link yang di bawah sebagai rubrik analisisnya. Kalau ada pertanyaan monggo sekarang dulu, biar nanti kalau sudah masuk ke ruang kelompoknya tidak bingung. Atau kalau sudah bisa masuk atau sudah paham, saya langsung bagi kelompoknya kakak-kakak. Ada yang sudah buka itu linknya? Di grup. Di grup Kak Amina. Kok nggak ada yang nggak masuk ya? Tadi Kak Amina, Oh, alah. Google Doc. Yang di atas masuk. Itu bagian kelompoknya, juga ada link videonya. Linknya siapa kan? Oh, link Pak Freddy nengko. Oke, kelompok satu itu iya link kok. Kelompok satu itu ada Pak Haryadi, Pak Freddy, ada Kak Tri Wahyun Nurmaulidi. Yang dianalisis karena ini saya coba kondisikan, yang dianalisis punyanya Kak Ishak. Link videonya ada di bawahnya. Kemudian kelompok kedua itu ada Kak Ishak, Kak Suhud, Kak Tri, Kak Halimah. Yang dianalisis itu video punyanya Kak Freddy. Link videonya sudah ada itu. Kemudian kelompok 3 ada Kak Windy, ada Kak Rizaldi, dan Kak Ajis. Yang dianalisis video punyanya Kak Suhud. Videonya ada di bawahnya. Kemudian kelompok yang terakhir, yang keempat, ada Kak Agus Imam Wahyudi, ada Kak Amina, dan ada Kak Mesraji. Yang dianalisis videonya
Kak Tri Wahyuningsih, link videonya ada di bawahnya. Kemudian Oke. yang paling bawah, list pilihan video pembelajaran itu termasuk punya Kak Tri Wahyu Nur Maulidi. Silakan misalkan, oh saya mau ganti saja kelompok 4 misalkan ya, yang dianaliskan kan punyanya Kak Tri Wahyuningsih. Mau diganti misalkan, oh saya punya Kak Tri Wahyu Nur Maulidi aja, silakan ambil linknya di bawah itu, di list pilihan video pembelajaran itu kakak-kakak. Nah, untuk rubrik analisisnya itu ada di link di bawahnya, link di WA yang saya kirim setelahnya pembagian kelompok itu. Ande kecilin TV-nya. Tak tampilkan dulu ya. Kecilin. Tak tampilkan dulu, nanti biar langsung gak ada banyak pertanyaan ya kakak-kakak. Ini untuk link kelompoknya itu yang saya kirim di WA yang pertama. Ini kan kelompok 1 ada Kak Riyadi, Kak Freddy, Kak Tri. Yang dianalisis punyanya Kak Ishak. Linknya ini. Kemudian kelompok 2 punyanya Kak Freddy, linknya ini. Kemudian yang ketiga punyanya Kak Suhud ini. Yang keempat linknya Kak Tri Wahyuningsih ini. Kak Amina nanti punya Kak Tri. Monggo Kak Amina kalau nanti mau diganti punyanya Kak Tri Wahyu Nur Maulidi gak apa-apa. Enggak, punya Putri aja Kak Tuan. Oke. Untuk rubrik analisisnya, itu di ini ya, di apa namanya, di yang saya kirim WA di yang kedua itu. Nah, itu. Untuk rubriknya itu. Ada 12. Nanti Adik kecilin TV-nya. salin aja nanti biar tidak berbenturan gitu. Itu tinggal centang sesuai tidak terpenuhi gitu ya Kak Irwan. Ya, biar tidak ini Kak Amina nanti sampean apa ya, edit di apa ya, biar gak benturan gitu, satunya nentang satunya enggak. Bagikan link gitu atau edit link gitu. Nanti salin link. Intinya rubriknya ini nanti ya kakak-kakak, ada 20 item. Kalau nggak salah ini juga yang menjadi analisis video PPG Daljab. Rubrik yang ini kakak-kakak. Jadi yang kedapatan yang apa yang namanya yang PPG Daljab, monggo silakan sambil lalu dicek sendiri videonya gitu. Oke, sampai di sini sudah bisa dipahami kakak-kakak. Bungkus ya, paham ya? Bungkus. Oke, kalau sudah paham, sekarang saya... Oh, kan sudah dianalisis tuh. Ya, habis itu kakak-kakak tuliskan di sini ya. Masukkan saran apa yang kurang, apa yang perlu ditambah dalam video aksi nyata. Misalkan ini kan punyanya Kak Ishak gitu ya. Apa sih yang kurang dari Kak Ishak, sarannya apa? Kemudian apa yang sudah baik, hal baru apa yang kakak dapatkan dari video aksi nyata. Ini per kelompok kakak-kakak. Kelompok saya kok nggak ada ini Kak BCBN. Mas Agus hilang. Nanti bisa menyusul mungkin. Kak Mina. Strong. Oke kakak-kakak, kalau sudah saya sambil lalu bikinkan grupnya atau breakout roomnya. Sal gendeng londa kancan Putri. Asli lo kira ndak akan kalau ndak kancan kita Putri. Menter pel dengkol legen. Lalu lo kira akan cebingko aja. Wah, kan bisa apa ya? Bingkok mah.
Ayo go. Bang Soak, Bang Soak, Bang Soak. Bang Soak. Muhammad Nurdin Soak. Buka mas on cam. Menghargai. Aduh, lah menghargai. Itu kan ya. On cam. Suara tak ada, tidak? Ini aja mas. Analisis. Analisis. Ajis, ada Ajis. Ada meet lain gotang mari telepon engkau suruh meet. Meet Itu lain. frame lara tuh. Pola nuru aman aja. PKG pola ya. Apa? PPG. Bentar Katri, bentar. Kak, kirim Google Meet-nya, Kak. Bu Halimah error laptopnya. Oke. Mas Agus kelero bisa mas. Buka mas. Aneh kebu bisa, Bu. Pelak berarti ya. Engki, Belajar. saja terpancing dengan Bu. Kelompok 2 tadi siapa ya? Kak Saya. Ishak kelompok 2 ya? Oh, Mister kena. Ishak, Katri. Siapa lagi kelompok 2? Halimah, Kak Yudi. Oke, Kak Yudi. Bu Aminah. Ajak aku sedap orang jambi nyonya. Nengereng. Siapa? Jadi sesuai, geng. Katongnya soal Putri. Soal Putri jadi mas. Aduh, salah. Kelero. Mas. Putri. Bu Aminah itu Jumat. Jadi. Oke, baik kakak-kakak, habis ini pencet gabung sesuai dengan grupnya ya. Ya kak. Kelompok berempat kau ya, kelompok berempat. Sama Kak Mina. Kelompok 4. Pencet gabung aja di layarnya Kak Agus. Yang tetap di ruang ini, yang nggak ada tombol apa namanya gabungnya, itu cuma saya, Kak Tri, Kak Freddy, sama Kak Haryadi. Yang lain pencet gabung di layarnya. Kak Siti Halimah tak gabungkan dulu ke grupnya, ntar dulu tak edit. Kak Agung Alafni ini di kelompok 3. Baik, silakan pencet gabung Kak Siti Halimah sama Kak Agus Alafni ke grupnya. Monggo kakak-kakak, dipersilakan Kak Freddy, Kak Tri untuk menganalisis punyanya Kak Ishak di kelompok 1. On cam dong. On cam mic-nya dong di on kan.
Lepai. Enggak ada yang nyempit. Kak Fedi, sambil buka ya. Monggo Kak Freddy. Kita analisis di kelompok 1 punyanya Kak siapa? Kak Ishak. Ishak. Saya setel dulu videonya. Bisa ditinggal kelompok 1. Siap, Pak. Bisa ya. Saya mau ke kelompok yang lain soalnya. Siap. Tuh. Kok bisa ya? TVN. Lang tinatin. Yan, malah diskusi. Arok boleh di sini.
Tuh, jadi jauh. Ketapang, kita berjalan. Jalan lek. Ketapang, ini ada. Ketapang ini kejadian. Kerabian, ketapang laut, itu buat. Apaan ketapang? Macam tuh aja. Kalau aja boleh. Seri, kalau udah aja untuk itu ada banyak. Panen mereka yang pakai. Kalau daftaran ya, apa itu? Sah dosa. Ada penampilan sah. Penting praktiknya hasil. Apa dulu kayak gimana? Apa? Mana soalnya? Ini loh. Ipon san, ini loh, latih sama so. Kayak Facebook Reel kan mulai share. Facebook Reel mulai share. Gimana Pak Tri? Ngomong kopi di bandara. Bisa kan analisis itu kan? Iya, sesuai rubrik kan. Ini Sesuai lagi rubrik. mengamati. Masih analisa videonya ini. Sambil lalu. Kan Bang Freddy, Pak Freddy ini ada. Sinyal mungkin. Iya, kapan Saya tahu. nggak pakai wifi soalnya Kak Tri. Siap. Oke, Oke. ini. Sinyal Saya HP saya. ke ruang YouTube dulu.
Kak Ajis salah kamar. Udah gampang. Masuk kan, nak? Bentar, tak gabungkan. Gabung. Oke, bro, Oh, enggak datang apa-apa di berarti sini dia. aja Kak Ajis, enggak apa-apa Kak Ajis. Langsung di sini enggak apa-apa. Putri boleh. Oke, bro, datang kere-kere. Ayo bahas apa ya? Patri. Analisis video aja. Wes oke ganteng wes. Bungkus. Bang gitu tiba bungkus. Pak Mesraji juga di sini enggak apa-apa. Analisis di Halo. kelompok 1 enggak apa-apa. Siap. Ditunggu Mas Raji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan presentasi Kak Mas Raji. Ki guru masuk suruh presentasi Ji. Siapa Dima? Ki guru masuk. Iya Pak Adi Ji. Ini menganalisis videonya Kak Ishak ya. Ya. Ya Ji saya kirim pingko videonya link Ji. Sampai jengok. Tuh. Juga kirim dia Pak. Ya. Ya. Sorry ya, saya masih di bengkel Mas. Tutup bengkel dong. Mikir siapa dia? Hadir. Alhamdulillah. Siap. Gimana Kak? Sinyal putus-putus. Ama video Patri. Gelo Jis. Udah tewakan. Kita kieu. Ay mampong kentang dia. Oke. Iki bisa kirim kadek video dong. Arif juga menyusul. Tunggu Kak Ajis. Siapa nyumbang Bang Jis lepai kok. Kalau nyimpen nomor Bang Jis. Lo lah mon mare kelam video lah. Enggak Kak nyimpen Kak Ajis pocenan. Re. Cek bakal kira-kira to. Dia Apa japrim kelam kok. Tri? Apa sing gare lanceng kok ngetok. Lanceng dulu gue benar. Ya lah ketok TV, masa ketok kaki kos Iya. lah gratis. Iya Mas Raji saya kirim. Gimana Kak Freddy? Sudah bisa diakses videonya? Videonya Kak Iskak. Iya. Sudah dibuka? Arya Sudah. Ya, siap. refleksi ini saya ini Sudah dulu. dari setelah dikirim Kak Irwan tadi sudah tak lihat. Oke, siap. Sudah sambil lalu dia Kak di rubrik analisisnya itu. Hai semua. Nah, itu belum. Belum ya. Selamat pagi Pak Ajis. Belum ya. Siap. Sambil lalu kita isi bareng-bareng Kak. Ya, yang menganalisis itu saya HKA Diru. Apa Kak? Tri. Jis. Astri. Jong, saya menit Betul. berapa di Jong? Beda rubrik aja kirim bingkok aja. Oh, kilo kirim sih. Ada? Lain Kak Ajis, lain dengan yang tatap muka itu. Hilang. Ini kayak Oh, penilaian PPG ini.
Oh, anu ya. Irwan, Pak Irwan. Penguji video Yang ceritanya. 5 masukkan lagi. Nah, penguji video. Dua. Ya bisa lah. Mas Tri, Siap, Pak Penguji. Kirim. Ini rubriknya aja. tutup engkau Mas. Iji mari kirim je. Coba sama-sama Apa menganalisis yang maksudnya, nanti Mas? kita analisis, dianalisa itu rubriknya saya kirim juga sudah saya japri. Ajis. Sesuai ya. Kita ini seolah-olah jadi observer, penguji, supervisi, Jadi server. Awas. server, pengawas dari pusat. Tuh. Siap. Hari kemarin nyari centang-centang tau ya. Ada siapa nyentang di tanda disebut? Pak Irwan masukkan ke grup Mbak Halimah. Tahu. Banyak kondisi Nah, tadi. Bang Lima, oke, siap. Launan centang Ada ya pada grup masing-masing dah. Ya wes saya balik teku video kena. Tidak tuh. Aji bang bingkok ji, Kak Ajis Kak Aji je. Kita di sini Apa? sudah. Ya kita kedapatan video Kak Ishak untuk diamati dan dianalisa. Terus saya mengamati Nah, ini kapi pada remang. Iya, kita semua dulu saling mengamati, nanti kita tukar culu. Runding Hari diskusi. kelompok ong. Bener Kelompok ya hore. kelompok Yo. telur ya. Iya. Kelompok hore. Mohon Mas Tri kudu. Kena Kak Aji. Sampai Seraji mau di kelompok berapa? Tetap di sini apa mau ke kelompok 3? Wis bakun kelompok nang ladeng re Mas. Oke, tetap. Lanjut. Lo kok kayaknya mau YouTube kudu. Wes kelu. Kok konsentrasi kelu. Ya. Rubriknya baca. Tak mangkan nama mau aja tuh ada buyar kok lagi orang. Ya wes ya, oke ya, kita hening dulu ya. Kita sama mati dulu. Yo hening dulu. Oke. Siap. Mengheningkan cipta dimulai. Tuh. Biar ada video datang di Oke, Tahunya keren pecah kok lagi. YouTube Kak. Buka YouTube sendiri. kudu harap kok Oh ya, alamatnya habis. para amisi ya angko kudu. Japo tipes engko seminggu lebih ya. Para 2 minggu lah. Tengah. Petaki pakundung dung. Tak kirim di WA itu Kak Mes Raji. Videonya Itu Kak Ishak. maksudnya buka 2 aplikasi berarti ya. Halo. Halo. Buka YouTube, dianalisis, terus rubrik yang Excelnya itu disesuaikan, apakah terpenuhi atau tidak. Itu Kak Mes. Mas Tri, itu yang mau dilihat tuh yang bawah apa yang atas? Kan saya kirim satu link video yang link YouTube itu Kak Mas Raji, Kak Haji. Ada 2, Ada kan? yang bawah itu. Itu rubrik Kak Haji. Yang di atas itu kan HTTPS YouTube toh, itu yang video. Yang di bawah itu form rubrik penilaiannya. Gitu. Sambil lalu sama-sama dibuka Kak. Jadi kita sambil melihat videonya sambil juga dianalisa setiap poinnya ini yang ada di rubrik. Gitu Kak. Berarti gitu muka lebet Ya betul, saya ini harus anu ya. Apa? betul. Laptop Saya ini HP. sampai mau keluar laptop ini juga. Kalau ada, kalau memang tidak ada Kak Mas Raji nanti aja dia amati aja videonya Kak.
Nanti sampean fokus ke itunya aja. Saran, masukan atau hal apa yang sudah ditemu yang hal baru gitu menurut Kak Mas Raji. Nanti kita diskusikan, kita forumkan di kelompok Menyiapkan kita. kondisi peserta didik Kalau memang tidak ada akses untuk lihat baik fisik maupun psikis sebelum pembelajaran dimulai. menggunakan sarana dan prasarana. Menggunakan sarana dan prasarana. Aduh, selengkap. Jadi menurut sekolah baik hari ini kok bagus banget. Sempetung ya. Betul. Iya. Guys, fokus yuk Mas Haji yuk. Kak Mas Haji, lihat video dulu ya. Itu biasakan dari sekolah lain mungkin biar ada kontrolnya biar ada itu kalau bisa memberikan kata-kata antara dia menjaga dia bisa Kak Freddy sudah Kak Freddy. Halo. Kak Freddy sudah. Nyampe di poin berapa Kak Freddy? Di rubriknya itu sampai. Nyampe di poin berapa? Sinyal saya berhenti. Ini saya ada di menit ke 20. Siap. Tapi untuk rubrik centangnya sampean sudah sampai lalu dicentang apa enggak? Di mungkin di kertas atau Ini di apa? sudah selesai. Sudah selesai. Selesai. Sampai 20 Rubriknya. poin ke 20. Rubriknya. Sudah tercentang, Pak.
Nanti sampean teliti ya. Siap, sambil lalu juga ini Kak. Kita yang mana ya? Ini saya keliru buka. Oh, yang saya ini. Saya. Kita rubriknya di kelompok berapa, Pak? Ini kok udah ada saya. Saya ngopi di lain Excel. Excel lainnya, ya biar gak aneh. Ya, sambil lalu Kak ya. Tak tambah aja Saya ya. bingung kesulitan di situ. Oh, itu kelompok 1 sudah ada. Oh, sudah. Saya masih manual ini pengerjaannya Kak. Nanti minta tolong sama-sama dipindahkan ke spreadsheet-nya. Sinyal saya enggak nyampe Kak Tri. Jadi saya lihat di yang punya Kak Irwan kok sudah selesai. Iya. Oke. Tak Siap. selesaikan dulu. Nah, rubriknya sudah siap ini. Oh, siap. Oke. Terima Saya usi kasih. manual dulu, nanti kita pindah. Sip, siap. Tak centangkan nanti. Biar baik-baik. Matematika kalau matematika beda. Matematikanya beda. USD 200 sama.
Tose, moco sang. Kata aku yang masuk itu ada Pak Lurah. Apa nah? Sedaftar. Kan sedaftar kan. Masih kok. Nah, aku tak ada pemilihan Bengkalan. Enggak maksud dia macam itu. Kemarin Bu Sari ngomongkan Februari, tapi kan
Kualitasnya ada nggak sesuai? Ada, karena ada yang ada. Kakak-kakak nanti kalau sudah untuk yang bulldog yang isi ya di sini ya, masukan dan saran apa yang kurang, apa yang perlu ditambah dalam video selanjutnya Kak SH, dan apa yang sudah baik, hal baru apa yang kakak dapatkan dari video aksi nyata yang sudah dianalisis gitu. Kalau sudah yang centang-centang, saya izin mau ke kelompok yang lain dulu. Yang lagi ini more yang lagi ini Harga. Gimana? Kayak enak resto. Pengejar buat kompas. Yang 11, 12. 12, 5 sama pas. Yang lari siapa yang main? 40. Harganya itu sama. Banyak. Saya cuma Kak Tri selesai. Bentar. Sementara insya Allah selesai, tapi cuma memastikan ulang nggak sampai akhir ini sebentar. Masih di menit 19. Siap. Siap. Tunggu. Kak, ini untuk teknologi tidak ada ya? Sampai di sini tidak pernah melihat anak-anak pakai IT-nya, handphone atau sejenisnya. Memang tidak ada ya? Yes, mari Jis. Kak Ajis, Kak Aji, cek. Kak Freddy. Ini masih selesai. Siap. Cuma cuma memastikan ini di poin di rubrik di poin 12 13 tidak terpenuhi. Kira-kira betul enggak? Asesmennya itu belum saya temui. Asesmen otentiknya. Iya. Iya, ada Pak ya. Terus ya, berarti penggunaan ya. IT-nya tidak terpenuhi berarti. Penggunaan IT-nya juga ada ini ya. Betul nggak?
Iya, Penggunaan yang IT dibagikan di di akhir itu kan saya bagikan belum apa akhir, namanya? Kayak oh belum belum. saya Tahun 2007 tak cek dulu ya. Tak tuntaskan dulu. Nah, sebelum Sorry. ya sebelum berdoa itu kayak bagikan apa? Kayak lembar refleksi seperti itu. Itu pimpinan masuk Lembaran ya. teknologi apa enggak ya? Iya, Nggak ada ya, Pak. Nggak masuk. Nggak enggak masuk. masuk. Makanya Oh, kemarin enggak, di berarti enggak. ya di PPG memang sarannya saya dapat dari penguji itu memang walaupun sedikit harus ada IT-nya. Terima kasih, mari Kajis. Kok kilo kemarin ini video nunggu. Iya, ya lanjut yuk, lihat video Yuk, yuk. Ulur lanjut. betul. Lanjut. Siap. Siap. Sesuai semua. Bungkus. Mana, Jis? Apa sih congok Bang Jis? Tiba-tiba sesuai semua, Bang. Absen ki ko na ternyata ki yolo. Kalau ang kuy fingerprint. Saya sudah centang-centang di rubrik Excel-nya, coba dilihat. Kalau ada yang tidak sesuai dirubah. Kelompok 1. Saya masih rapat ini. Jadi tidak begitu fokus. Rapat hari guru. Gurunya mau dirapatin ini. Saya laku dito kaki. Sama Jis, ini rapat hari guru juga, Jis. Hah? Sama lagi rapat hari guru. Kalau maju bukan di kalau maju dia tutup. Enggak, maksudnya kita nggak turun di sana. Kan itu langsung ke Jogja gitu. Saya turunnya itu di Klaten ya, Pak. Langsung deh. Turunnya kita bulan tengah itu ngaji kok. Palur. Palur ya, kasur. Palur kalau yang tertenadi itu Karanganyar. ngemplak. Itu Karanganyar. Tuh, Karanganyar, Layu Palur itu Karanganyar. Sadurunge terminal. Ya, pokoknya kita harus terminal itu ngaji, tembus Sukoharjo. Iya. Gitu. Ya, satu jalur. Enggak ada apa-apa. Pak Freddy agak jatuh lakonin Pak Freddy. Excel wis mari, Jis. Tinggal disesuaikan. Mungkin ada yang beda dari Kak Tri atau sampean. Yang tidak saya centang itu di nomor 12, nomor 13, terus teknologi nomor 9. Sama nomor 20 itu enggak paham juga saya. Keselamatan keamanan peserta didik. Mungkin masuk juga ya. Centang aja.
Ya, belum kota bisa Pak. Itu orang yang bawa. Itu tadi kan video bawa di Pak. Hah? Kuburan na Suwarto. Jadi maksudnya mana dari ke kota Jogja? Parang tidak ko nun. Hindi may kuburan na ba ako? Lanjay ko. Gila mo. Itu. Mayo ba enggak kuburan ba ko bilang. Soalnya di pantai Pak kalau dari jam 7 sampai jam 3. Dulu di bangkalan saya Pak Fred, Pak Freddy, orang itu gimana itu? Saya di sekolah. Ini masih ada rapat, belum pulang. Walah. Ayo kok bengong semua. Ishak the best. Terpenuhi semua. Wah, luar biasa. Keng lo aja link berarti ya lo ya mati. Haji Saiki. Enggak, bagus. Penyampaiannya sangat jelas. Tapi sayang di video karena rame dan jadi gak begitu kedengeran. Kok ngakui emi kok cecer. Yuk, ada iya nih. Tek 1 2 3 kayak gitu. Cecer. Bu Amina, ciao mag Bu Amina, lako apa boy? Oke. Kakak-kakak, setelah ini kita presentasi sesuai dengan analisis ini ya, analisis video yang sudah kakak-kakak lakukan di ruang kelompok. Monggo silakan kelompok mana yang dulu yang mau mempresentasikan hasil analisisnya kakak-kakak. Yang ini. Kayaknya yang siap kelompok 2 nih. Ayo, kelompok 2. Yuk, Putri. Jadi apa? Monggo. Kelompok 2 dulu enggak apa-apa. Iya, Pak Isa. Ayo Putri. Ya geneng dulu sih. Tak besarkan ya, ntar. Iya, kurang besar. Ah, terlalu. Mereka sebelum patrol si Rajo. Seraja Bisa. senyawa. Oke, bentar. Kelompok 2. Bumi, hari secara cincian so Agus. Serang Asli. Keng Monggo. lo cek. Kelompok 2 Ya. waktu dan tempat dikuasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bukan mencari kesalahan ataupun dalam videonya Pak Freddy, menurut kelompok 2 masukan dan sarana apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan dalam video aksi nyata. 1. Sebaiknya asesmen otentik dilakukan mencakup semua siswa, dapat nilai bukan hanya sebagian kelompok. Yang kedua, masih belum memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Menurut kami kelompok 2. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ishak. Ayo Pak Ishak. Ada suara Pak Ishak. Ayo Pak Ishak. Ya. Saya baca. Lanjut. Saya baca. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini apa yang sudah baik, hal baru apa yang kakak dapatkan dari video aksi nyata ini? Di sini kami berdiskusi. Yang pertama,
Yang baru bagi kami, video pembelajaran Pak Freddy ini sudah memasukkan pembelajaran sosial dan emosional. Terus yang kedua, pemanfaatan aset dengan memodifikasi sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, pembelajaran sudah efektif dengan terlihatnya keterlibatan aktif semua siswa. Terus 4, asesmen otentik sudah dimunculkan walaupun hanya kepada sebagian peserta didik. Terus yang kelima, pengembangan konten sudah efektif. Ya kira-kira begitu hasil diskusi dari kelompok 2 atas video dari Bapak Freddy. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ishak atau kelompok 2 yang sudah menganalisis daripada videonya Kak Freddy. Mungkin dari kelompok yang lain ada juga yang menganalisis, atau bagaimana tanggapan Pak Freddy untuk hasil analisis kelompok 2 ini? Apakah sudah tepat atau ada yang perlu diluruskan gitu, Pak Freddy? Monggo yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Masukan yang sangat bagus bagi saya dalam video pembelajaran yang sudah saya upload, yang sudah saya unggah. Ya memang dalam asesmen baru sebagian kelompok yang dilaksanakan karena berkaitan dengan waktu yang sudah selesai. Jadi kalau dilanjutkan menerjang istirahat dan menerjang jam yang lain karena waktu saya sudah habis, mungkin terlalu panjang di permainannya, tidak langsung diganti dengan kelompok berikutnya tapi masih berlanjut di kelompok yang satu. Terus untuk yang teknologi memang belum dimasukkan, belum ada, tidak saya tampilkan video tentang pembelajarannya atau mungkin menggunakan aplikasi juga belum saya munculkan. Terima kasih atas masukannya. Semoga saya dapat berkembang untuk lebih baik lagi. Seperti itu Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Freddy. Bisa dibungkus berarti ya, hasil analisis, masukan, serta saran atau apa yang sudah baik daripada videonya Pak Freddy ini. Jadi kakak-kakak sekalian, juga saya pernah sempat melihat, menonton videonya Kak Freddy ini. Sebenarnya apa yang sudah diminta, apa yang sudah diinginkan sama program PKG, isinya PKG ini sudah dimunculkan semua nih dalam video pembelajarannya Kak Freddy, juga dalam RPP-nya Kak Freddy. Namun mungkin tadi benar kata Kak Freddy, terkendala keterbatasan waktu lah, yang hanya berapa punya Kak Freddy itu berapa menit gitu, jadi asesmen otentiknya tidak terlaksana dengan maksimal gitu. Tapi setidaknya mulai dari pengembangan kontennya, penghalusan, ekstensi, juga penerapan, pemanfaatan asetnya juga muncul di sana Pak Freddy. Terkait dengan teknologi, memang rubrik ini punyanya PPG ya gitu ya. Yang rubrik ini PPG Daljab gitu. Sebenarnya kalau di kita sendiri belum menyinggung secara mendalam terkait dengan pembelajaran teknologi ini atau SAR ya, singkatannya kalau di PPG itu ada pembelajaran tentang teknologi gitu. Namun kalau kita kembalikan lagi ke pemanfaatan aset, sebenarnya kita bisa loh sebenarnya untuk memanfaatkan teknologi itu. Mungkin dengan cara sebelum kita ini salah satu contohnya ya. Sebelum kita ke lapangan, kita ke kelas dulu nih, memberikan suatu persepsi lah kepada peserta didik dengan menayangkan mungkin video pembelajaran apa gitu yang mengaitkan dengan tujuan pembelajarannya nanti. Atau mungkin di lapangan bisa peserta didik kita itu
bahkan SMP atau apalagi SMK gitu ya, bisa memanfaatkan teknologinya atau dengan cara menonton YouTube gitu, disuruh mencari sendiri referensi YouTube yang mungkin bisa sebagai referensi aktivitas pembelajarannya gitu, peserta didik kita maksudnya. Seperti itu. Tapi keseluruhan Kak Freddy punya sampean itu kalau bagi saya sudah apa yang diinginkan oleh program PKG ini sudah sampean munculkan semuanya gitu. Meskipun terkendala dengan waktu dan juga mungkin pengambilan videonya gitu ya. Tidak ada tim ahli lah seperti itu. Tidak dipersiapkan secara matang, tapi esensialnya bukan di situ, bukan di apa namanya di pengambilan video ataupun apa namanya ya kekurangan waktu gitu ya. Esensinya adalah kakak-kakak di sini paham apa itu arti daripada yang diinginkan dari program PKG ini gitu. Sebagai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, terima kasih Kak Freddy, juga terima kasih kepada kelompok 2 yang telah berbagi analisisnya, saling menguatkan gitu ya. Dan sekarang monggo kelompok berapa ya? Mas Irwan, Siap, Kami Seraji. itu yang katanya Mas Irwan pemanfaatan teknologi itu di tengah-tengah penilaian otentik tuh anak-anak disuruh lihat YouTube atau apa gitu. Kalau itu waktu penilaian otentik apa proses pembelajarannya? Kami Dia Seraji, di mau proses yang mana? pembelajaran. Gimana? Di proses pembelajaran yang katanya Mas Irwan itu pemanfaatan teknologi itu seperti apa? Oke, misalkan seperti ini ya. Kita mau pakai gaya mengajar mandiri nih. Ya. Jadi anak-anak bisa merancang aktivitasnya sendiri. Kita menyediakan LKPD kepada anak-anak waktu di lapangan, misalkan seperti itu. Silakan anak-anak misalkan gini, tujuan pembelajaran hari ini adalah melakukan teknik di SMK ya, teknik dasar dalam permainan futsal, teknik dasar dribbling dalam permainan futsal, teknik dasar passing dalam permainan futsal. Silakan anak-anak sekarang dibagi menjadi kelompok sesuai dengan LKPD yang ada itu. Bagikan LKPD-nya, di situ ada pengelompokan. Setelah itu, di LKPD-nya itu, langkah yang kedua, itu anak-anak membaca, silakan setiap kelompok mencari referensi latihan teknik dasar dalam permainan, latihan teknik dasar passing dalam permainan sepak bola atau futsal gitu ya. Yang kelompok satunya silakan di LKPD-nya silakan kelompok 2 misalkan mencari referensi di YouTube terkait dengan latihan teknik dasar dribbling misalkan seperti itu, dan kelompok 3 ya semacam itu juga. Setelah itu langkah ketiga, setelah mendapatkan di LKPD ya, setelah mendapatkan referensi, silakan anak-anak sesuai dengan kelompoknya membuat latihan sendiri sesuai dengan referensi yang sudah dia punya. Jadi anak-anak sudah menonton referensi di YouTube melalui HP-nya ya bersama kelompoknya, peserta didik itu membuat sendiri gitu latihannya, nyusun kun sendiri ataupun bukan kun ya, pemanfaatan aset apalah gitu untuk mereka melakukan teknik yang tadi dribbling ataupun passing gitu Kak Misraji. Misalkan ini di SMK ya ataupun SMP lah bisa seperti itu. Kalau SD rasanya masih yang saya tahu, yang saya alami masih belum ke gaya mengajar mandiri lah. Nah, jadi anak-anak itu melakukan sesuai dengan referensi yang tadi. Itu dalam proses pembelajarannya, Kak Misraji. Kalau Kak Misraji misalkan ingin menggunakan teknologi dalam asesmen otentiknya, misal nih, peserta didik
ini kan penilaian diri ya, penilaian diri. Peserta didik itu menilai dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Ya kita manfaatkan teknologi gitu. Jadi waktu dia, kalau permainan sepak bola ya, waktu dia melakukan penerapan di akhir aktivitas itu setelah ekstensi ya dan penerapan kan. Nah, di penerapan itu peserta didik itu diminta untuk apa namanya? Merecord syuting, mensyuting aktivitas penerapan permainan sepak bola atau futsal itu ya. Di pinggir lapangan ada satu kamera untuk menyuting penerapannya, aktivitas penerapannya. Yang nantinya peserta didik setelah melakukan waktunya habis, rekamannya sudah selesai, peserta didik melihat sendiri video penerapannya, video aktivitas permainannya dan menilai sendiri apakah passing sesuai rubrik ya. Apakah passingnya sudah sesuai, apakah peserta didiknya sudah tahu perannya dalam posisi ini, apakah peserta didiknya sudah bisa berkolaborasi dengan kelompok, misalkan seperti itu. Itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi, Kak Mesraji. Gitu, Kak Mesraji. Bisa dipahami ya, Kak Mesraji? Itu kalau secara mandiri. Ya. Kalau kayak teman-teman itu sistemnya komando kayak gitu. Maksudnya? Kalau Ya, gaya komando biasanya itu lebih identik dengan guru yang menilai. Guru yang menilai. Jadi penilaiannya itu oleh guru. Ya bisa saja waktu itu mungkin gini ya, saya mau menilai ya, menilai otentik anak-anak ini kan dikasih permainan sepak bola gitu. Ya bisa saja saya naruh kamera di pinggir lapangan untuk merekam aktivitas itu. Kemudian saya sambil lalu mengamati dan juga mendampingi peserta didik saya dalam aktivitas penerapan lah, dalam aktivitas permainan. Di situ saya juga mengasihkan umpan balik, juga mungkin gaya komando yang mengatur siswa gitu. Setelah itu kan saya nggak sambil menilai nih waktu proses permainannya itu. Di akhir saya lihat videonya. Oh, anak-anak ini berarti tadi kurang ini. Penilaiannya sesuai nggak dengan rubriknya ini saya nilai. Itu cuma apa namanya ya, beda teknik lah. Kan ada 3 itu. Ada penilaian diri, ada penilaian guru, juga ada penilaian antar teman gitu. Salah satu cara pemanfaatan teknologinya ya intinya bahasa simpelnya itu kita memanfaatkan kayak HP, laptop gitu. Presentasi lah, slide presentasi gitu. Yang berbau teknologi itu pemanfaatan teknologi. Dan itu kalau di kita masuk kepada modul berapa ya? 1 titik berapa lupa saya. Pemanfaatan aset gitu. Aset yang ada di sekolah salah satunya kan mungkin teknologi yang bisa dimanfaatkan gitu. Gimana Kak Mas Raji? Ya Mas, paham Mas. Siap ya? Paham. Oke, monggo kalau nggak ada yang lain, kelompok berapa ya? Kelompok 1 lah. Kalaupun tidak sempat tertulis, mungkin di kelompok 1 sudah ini ya, sudah menganalisis punyanya Kaisak, monggo langsung disampaikan nggak apa-apa. Monggo kelompok 1 yang terdiri dari Kak Ajis, Kak Freddy, Kak Tri, Wahyu Nur Maulidi, dan Kak Mesraji salah satunya mungkin bisa mempresentasikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ajis. Elang Aji Selang.
Kemet kepki. Ajis, Tri, ayo muncul. Kelompok 4 aja dulu Kak Irwan biar cepat selesai Kak Irwan. Oke. Kalau yang Ajis kelompok 4 gak apa-apa dulu. Yuk, go kelompok 4. Ya, kelompok 4. Di Kak Irwan, di kamar ada dengar ya. Wadah. Agus, berdua sama Agus. Kelompok 4 dulu, Katri. Monggo. Kak Agus datang, Waktu dan tempat dipersilakan. Share kok lakar. Jis, Mas Agus. Haji. Punya aku ya Kak Irwan kelompok 4. Tadi Siap. analisis punyanya Putri ya. Menurut saya ya Kak Irwan ya, masukan atau saran apa yang kurang pada yang perlu ditambah dalam video aksi nyata. Sebenarnya Putri, kayaknya saya tidak pernah dengar tujuan pembelajarannya ya Putri ya. Lanjut. Lo neng kalau kan cuma lihat scroll sedikit. Ya, me kelera lo tahu ya Putri ya spornya Putri. Yang kedua, apa yang sudah baik, hal baru apa yang kita dapatkan dari video aksi nyata. Menurut saya sudah baik dan efektif. Hal baru yang saya dapat dari melihat aksi nyata dari Putri itu bisa menjadi inspirasi nanti untuk pembelajaran untuk saya sendiri. Sudah begitu Kak Irwan? Mungkin bisa ditambah dengan Bapak Agus. Apa nasi bisa inspirasi? Inspirasi Meroh lah Putri. Gimana Putri? Katri, apakah sudah sesuai yang dianalisis oleh Kak Amina menurut Katri nih? Menurut saya oke, terima kasih atas saran dan masukannya. Nanti mungkin di video selanjutnya bisa merubah. Mungkin gini Katri, yang dimaksud sama Kak Amina ini kurang tujuan pembelajaran. Di video pembelajaran itu penyampaian tujuan pembelajaran itu tidak tidak dijelaskan mungkin gitu ya kepada peserta didik. Ya. Apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini gitu? Itu harusnya disampaikan di awal gitu ya, di pendahuluan gitu sebelum masuk ke pembelajaran inti Kak Tri. Oke, siap. Begitu menurut saya Putri. Saya sendiri tidak bikin Putri. Oke. Tapi kalau saya boleh boleh analisis sendiri dari video yang pertama Katri ini sama yang sekarang video aksi nyatanya itu sudah ada peningkatan yang signifikan ya, mulai dari pembelajaran yang sudah efektif. Jadi anak-anak itu semuanya lebih dari 50% itu sudah terlibat aktif gitu ya, melakukan aktivitas. Juga Katri ini memunculkan di penerapan itu asesmen otentik, di mana Katri ini pakai teknik teacher assessment gitu ya, penilaian guru kayaknya ya Katri. Ya. Jadi waktu anak-anak bermain bola voli, Katri ini di pinggir lapangan sambil lalu menilai dengan rubrik yang ada gitu Katri ya. Ya, dengan rubrik yang ada. Oke, itu kalau Katri teacher assessment. Kalau Kak Freddy tadi itu peer assessment. Jadi Kak Freddy itu di asesmen otentiknya waktu anak-anak melakukan penerapan atau permainan gitu ya, Kak Freddy itu membagi siswa. Ada siswa yang melakukan permainan, ada siswa yang menilai di pinggir gitu. Jadi Kak Freddy gak terlibat, gak melakukan penilaian, hanya penilaian antar teman gitu. Asesmennya sama Kak Freddy. Siap Kak Amina? Yang nomor 9 tuh Kak Irwan yang dianalisis dan refleksi video aksi nyata yang 9. Menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Maksudnya ya apa? Setelah kau tadi itu Kak Amina sudah saya jelaskan di yang ditanyakan juga sama Kak Mes Laji gitu ya. Jadi pemanfaatan aset mungkin di Kak Amina ini punya HP ataupun punya komputer LCD gitu bisa dimanfaatkan. Kalaupun tidak punya ya tidak apa-apa, jangan dimunculkan gitu Kak Amina. Usah dituliskan
rubrik yang gitu ada ya. ini rubriknya PKG, PPG Oh. gitu ya, PPG. Oke. Kita kan sebenarnya tidak melakukan pembelajaran praktek dengan memanfaatkan teknologi itu dalam proses pembelajaran. Hanya saja menyinggung pemanfaatan aset di PKG ini gitu. Oke. Ya, terima kasih Kak Irwan. Sama-sama Kak Amina. Sama-sama Bu Amina. Oh, gitu ya. Kemudian yang terakhir, mungkin kelompok 1 nih terakhir, yuk monggo kelompok 1. Kelompok Punyanya 1 ada sana. Kelompok 1 orangnya lagi go. Kak, monggo Patri Kak itu Tri. muncul. Kelompok Gimana? 1 bisa diwakili. Amina orang pintar muncul. Iya. Kita Orang lagi pintar bener muncul. Apa sih? Siap Kak Irwan, mohon maaf baru respon. Jadi kebetulan kami kelompok 1 itu kebagian untuk menganalisa video dari Pak Ishak. Mohon izin Pak Ishak, bukan berarti saya menguji beneran. Tonda kita sama-sama belajar dari bahan ajarnya jenengan ini. Saya juga menjadikan dasar untuk kompetensi saya untuk kedepannya untuk dalam mengajar. Jadi dari ke 20 poin ini yang di checklist, mohon izin ya Kak Pak Ishak, kiranya kalau ada salah analisa mungkin nanti dikoreksi. Jadi dari ke-20 itu yang tidak terpenuhi tentunya di poin 9, walaupun itu tidak ada singgungan di kegiatan PKG terkait dengan penggunaan teknologi, cuma saya itu merujuk dari rubrik yang ada. Jadi teknologinya masih belum Kak Ishak, belum saya melihat. Terus juga selama pembelajaran di awal sampai akhir itu kami kelompok 1 belum menemukan di poin 12 dan 13. Jadi tidak melihat penilaian terhadap siswa secara keseluruhan atau asesmen otentiknya. Gitu Kak Ishak. Untuk saran mungkin terkait dengan absensi di awal tadi Kak Ishak itu menggunakan teknik bukan pemanggilan nama tapi pemanggilan nomor absen. Hal baru untuk saya nggak pernah seperti itu. Mungkin nanti sambil lalu saya terapkan sambil ditambah. Saran saya Kak Ishak mungkin bisa ditambah menggunakan apa ya? Ketika anak-anak itu di absen satu persatu, mungkin masing-masing siswa itu memberikan quote atau sejenisnya, jadi lebih menarik gitu loh. Kalau untuk pemanggilan hanya di nomor absen saja, itu biasanya anak-anak ada yang tidak masuk misalnya di absen 5. Kadang semua temannya itu belum tentu hafal di absen 5 itu siapa. Jadi saya agak mikir gitu loh, siapa yang tidak masuk di absen 5. Jadi lebih jelasnya mungkin kita menggunakan nama atau menggunakan teknologi sekalian, karena di sini pasti kan ada teknologinya. Mungkin bisa pakai fitur WA tuh di new broadcast ya, pakai Google Form mungkin bisa. Jadi banyak opsi-opsi untuk melakukan absensi di situ. Terus juga di akhir video itu Kak ada pembagian kertas. Nah, kami itu belum paham apakah itu LKPD, apakah itu salah satu bentuk asesmen pengetahuan atau apa. Mungkin bisa diperjelas atau bisa langsung disanggah di Zoom kali ini Kak. Terima kasih, itu saja Kak Irwan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 1. Monggo. Mungkin ada tambahan kelompok yang 1. Terima kasih Kak Tri. Atau mungkin langsung ditanggapi sama Kak Ishak. Monggo Kak Ishak. Gimana Kak Ishak? Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, memang benar. Untuk absen, yang pertama absen menggunakan nomor absen. Saya coba-coba aja biar mereka mengingat urutan absennya. Ya meskipun saya juga sambil lalu yang menghafal nama mereka dengan nomor absen itu. Terus yang kedua masalah asesmen. Nah, mungkin saya terlalu asik dengan
yang game, terlalu banyak di permainan, jadi sedikit lupa untuk, bukan sedikit sih, lebih banyak lupa untuk membagikan penilaian asesmen ke teman-temannya, dan terkendala dengan waktu juga sehingga lupa untuk membagikan. Terus untuk yang ketiga, lembar terakhir itu sebenarnya cuma refleksi pembelajaran hari itu untuk menilai anak-anak bagaimana sih pembelajaran hari ini, seperti itu. Mungkin kurang jelas seperti apa ya, karena terkejar 30 menit jadi saya kebut-kebutan lah. Siap Kak. Ya begitu. Terima kasih atas saran dan masukannya, ya mudah-mudahan bisa nanti lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, salam. Terima kasih Kak Ishak juga menanggapi hasil analisis dari kelompok 1 ya. Jadi Kak Ishak nih sebenarnya kalau saya lihat dari video sebelum kita tatap muka, yang dianalisis di tatap muka, sangat-sangat mengalami perubahan lah. Ini sudah sangat bagus, hanya saja Kak Ishak lupa bahwasannya di meet kita kali ini lebih kepada ingin membahas asesmen otentiknya. Tapi di semua proses pembelajarannya itu Kaisak kayaknya sudah paham juga nih apa yang diinginkan oleh program PKG, kayak keterlibatan aktif siswa. Jadi siswanya sekarang dengan aktivitas yang dilakukan oleh Kaisak ini banyak yang bergerak gitu ya, aktif bergerak. Kaisak di videonya itu kan menggunakan resiprokal gitu ya. Ada aktivitas resiprokalnya. Jadi peserta didik ini saling melempar bergantian gitu ya. Jadi aktif peserta didiknya, agak banyak yang diam gitu. Dan juga melakukan penerapan. Penerapan di situ tuh harusnya kalau Kaisak ingat langsung ke asesmen otentik kan, seperti itu. Iya. Tapi Kaisak mungkin keasikan jadi lupa ke asesmennya gitu. Tapi nggak apa-apa Kaisak, saya bangganya gini. Anak-anak di Kaisak itu, peserta di Kaisak itu, siswanya itu ada yang nyeletuk gini, Pak kurang waktunya Pak, berarti pembelajarannya ini asik gitu. Kurang, anak-anak kurang, melakukan pembelajarannya itu kurang. Hanya nyeletuk, sudah selesai Pak gitu. Orang Pak waktunya gitu. Berarti kan anak-anak kan nggak bosan gitu ya. Aktif gitu anak-anak. Itulah Pak Ishak yang diharapkan, salah satunya. Hanya saja gak apa-apa nanti itu kalau punya Pak Ishak ini dikasih penilaian waktu di awal di 2.1 itu, waktu Kak Tri telat lah, Kak Tri itu telat di tatap muka 1 kan ada analisis video pembelajaran, mungkin sudah efektif semua punya Kaisak. Hanya saja sekarang ini ditambah ada asesmennya otentiknya gitu. Jadi berhubung Kaisak lupa, jadi nggak muncul di sana. Kalau terkait dengan modifikasi pengelolaan kelasnya gitu sudah bagus Kaisak. Semuanya sudah mantap. RPP yang sudah dikirim juga mengarah kepada video pembelajarannya gitu. Mantap sekali Kaisak, mantap juga Katri atas analisisnya tadi, mulai dari pengabsenan gitu ya. Jadi Kaisak ini sebenarnya coba menjadi guru yang reflektif, yang biasanya menyebutkan nama siswa mengabsen satu persatu, dia mencoba untuk memanggil nomor absennya gitu. Tapi alangkah baiknya tadi kayak Katri mungkin dikasih tindakan yang reflektif lagi gitu, kasih buat dia atau menyebutkan apa gitu setelah dipanggil nomor absennya gitu. Itu salah satu yang diinginkan oleh program PKG PJOGA. Jadi pembelajaran itu bukan rutinitas.
reflektif. Reflektif itu tidak melakukan pembiasaan lah, seperti itu. Bahasa gampangnya. Oke, kakak-kakak semuanya, apakah ada yang ingin ditanggapi atau ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya masuk ke slide selanjutnya? Monggo, kurang lebih 15 menit lagi. Bungkus. Baik, kakak-kakak, kalau kita bungkus, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kakak-kakak semuanya, setelah kita mengetahui nih video pembelajaran kita, juga kita mungkin dianalisis sama peserta yang lain, teman-teman yang lain, kita coba sekarang merefleksikan apa yang sudah kita lakukan melalui framework Burton. Sudah yang saya singgung, framework atau kerangka kerja. Ya. Untuk merefleksikan itu ada dua. Dulu itu kan framework Burton sama framework Git. Framework Burton ini cuma ada 3 pemandunya, yaitu what, so what, dan know what. Know what, gitu ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan know what, yang sudah dipelajari sebelumnya pada modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, apa ya, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya dikaitkan dengan pembelajaran modul 2, mulai dari modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya berkaitan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan now what, sekarang apa, yang terkait dengan proses pengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek interaksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi tentang what-nya itu ya. Kemudian jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang ketiga, bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide pentingnya saja. Kemudian yang terakhir, lihatlah ke masa depan, renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide ataupun gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, kakak-kakak. Oh, tadi itu sebenarnya kakak-kakak. Baik kakak-kakak, sekarang kita sudah ada di penghujung nih. Sebelum kita tutup, kurang lebih ada waktu 7 menit lah. 7 menit untuk mengakhiri 2JP. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum doa kakak-kakak. Monggo. Pak Misraji mungkin mau berbagi, ataupun Kak Amina, ataupun siapalah. Kak Freddy mungkin. Gimana Kak Freddy?
Kak Amina. Siapa yuk? Monggo, silakan kakak-kakak. Sambil lalu mengulur waktu gitu ya. Jadi warna biru, terus ada kembang-kembang, ada hewan-hewan. Ayo Pak Atau Jis. gini. Oke, Katri, monggo. Katri. Siap. Anu Kak, ini lebih ke pertanyaan. Baik. Jadi sempat saya cerita ke Kak Irwan, ini mumpung Ya. di forum terkait dengan ini metode pembelajaran SEM. SEM. Oke. Ini sudah, tapi karena ada sisa waktu saya butuh masukan, Kak. Jadi di Baik. SEM itu kan ada beberapa sintak atau komponen yang harus Ya. Tahapan ya. Ini kan saya sempat buat waktu itu video pembelajaran metode itu, dan alhamdulillah gagal. Alhamdulillah juga ternyata saya setelah tatap muka waktu itu kegiatan PKG tidak sesuai apa yang saya terapkan di siswa saya terkait dengan metode SEM itu. Jadi saya salah persepsi, Kak. Kurang setengah jam lagi. Ini untuk SEM itu ada juga teman saya ngajar SMP, saya juga diskusi. Kok aja menggunakan metode SEM di SMP, malah disalahkan. SEM itu tidak sesuai dengan SMP, bla 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 dan sebagainya. Tapi dilihat dari waktu itu diskusi dengan Kak Irwan, Ya. ternyata sesuai dan memang tidak perlu butuh waktu yang cukup pendek. Jadi bisa 1, 2, 3 bulan ya Kak Irwan. Begitu kira-kira. Ya, minimal SEM itu kalau dari modul ini ya, itu minimal 3 bulan gitu. Karena sintaksnya atau prosesnya itu, langkah-langkahnya, 7 itu harus dipenuhi semua kalau pengen pembelajarannya dibentuk SEM gitu ya. Mulai dari pengelolaan musim sampai dengan evaluasi gitu ya sebelum 50-50 gitu. Siap. Tapi untuk SMP itu tepat ya, maksudnya cukup tepat lah untuk diterapkan metode seperti itu. Bisa Katri. Siap. Bisa. Makanya, bisa di intrakurikuler, bisa di kokurikuler itu. Model pembelajaran 3 yang disarankan itu ya, model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, ataupun model pendidikan sport education. Itu semuanya bisa kakak-kakak semuanya sesuaikan. Oh, ternyata sekolah saya butuh yang ini dan bisa ini kayaknya diterapkan di sekolah saya. Monggo silakan pakai SEM nggak apa-apa 3 bulan gitu. saran Kak Irwan, Baik. di part atau di waktu yang tepat itu kira-kira di awal semester atau kita selipkan di kegiatan tengah semester, kan biasanya di masing-masing sekolah itu ada kegiatan tengah semester, entah itu lomba atau lomba per kelas itu biasanya. Baik, terima kasih. Lebih tepatnya sebenarnya yang bisa paham itu kakak-kakak semuanya dengan kondisi sekolahnya. Kalau saya pribadi, kalau menganalisa itu ya, SEM yang sesuai itu kalau di kakak-kakak semuanya ada di kegiatan akhir semester gitu ya, mungkin di pertengahan atau bisa saja di pertengahan semester lah. Kalau misalkan mau di bulan Desember nanti ya, activity-nya mungkin ya, Katri ya. Ya. Kita sudah pengelolaan musimnya di bulan September mungkin. September. Bisa gitu. Atau di pertengahan tengah semester. Bisa kalau mau di Desember. Ataupun kalau kita mau di Agustus misalkan. Agustus ya. Anak-anak itu kan Juli Agustus. Berarti sebelum akhir nggak bisa kayaknya, kurang kalau di Agustus, kecuali itu menjadi program sebelum kenaikan kelas itu sudah dilaksanakan tapi belum ke tahap 50-50-nya. Jadi pas waktu masuk Juli itu sudah penyiapan pertandingan kan, habis itu di Agustusnya
puncak pertandingannya dilanjutkan nanti 50-50-nya gitu. Kalau bertanya terkait dengan asesmennya seperti apa, ya itu ya sudah, berarti kalau nyampe ke tadi di akhir ya, di akhir kenaikan kita, kalau tadi itu masih nyampe di afiliasi, ya udah kita nilai peserta didik kita itu pada tahap afiliasi saja waktu akhir semester. Kalau saya pribadi lebih cenderung enak ke kokurikulernya kan, Satri, bukan ke intrakurikulernya. Betul. Jadi di luar ini pembelajaran. Terus untuk perencanaannya itu kan seumpama saya di subtema atau di materi bola besar, bola voli. Untuk pembuatan perencanaan pembelajarannya termasuk dengan modul itu, kalau kita buat di kokurikuler gimana bentuknya, Kak? Coba sampean cari referensi. Saya juga kesulitan di masalah administrasinya itu. Kalau Kak Tri bisa mengkorelasikan dari program PKG ini, bagaimana kita melaksanakan bisa membuat backward design-nya seperti apa, sederhana mungkin gitu ya, dan bagaimana kita bisa menghubungkan antara gaya mengajar atau model pembelajaran gitu, gaya mengajar mandiri lah, yang memungkinkan peserta didik itu merancang sendiri, melaksanakan sendiri gitu, Patri. Jadi kita cuma butuh butuh poin intinya di modul atau RPP-nya ya, kayak misalkan tujuan pembelajarannya ini, nanti asesmennya seperti ini, dan langkah-langkahnya mungkin di ini kokurikuler misalkan ya, di pertemuan pertama peserta didik itu dikumpulkan, diarahkan lah terkait dengan pengelolaan musimnya. Kemudian nanti kan setelah pengelolaan musim, peserta didik kita itu sudah diarahkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, termasuk afiliasinya nanti puncak pertandingan seperti apa. Kita cuma kasih tahu afiliasi seperti ini, ya udah, di langkah-langkahnya. Langkah pertama ya, penyiapan di RPP-nya mungkin ya. Langkah pertama di pengelolaan musim, itu peserta didik mempersiapkan pengelolaan musim misalkan. Kemudian langkah kedua, peserta didik melakukan afiliasi. Kemudian langkah ketiga ya sesuai dengan sintaksnya SEM itu. Nah, mereka dikasih kebebasan sesuai dengan ya gaya mengajar mandiri gitu atau individu gitu ya. Mereka melaksanakan sendiri sesuai dengan langkah-langkah SEM-nya ini, sintaksnya SEM yang dimasukkan di langkah-langkah pembelajarannya gitu. Itu Kak Tri. Kalau masih mute Kak Tri. Masih mute Kak Tri. Siap. Terima kasih, Kak. Memang butuh habis ini nanti kita ke bukti karya ya, yang juga cenderung bukti karya menggerakkan komunitas belajar itu cenderung kita membuat program yang SEM ini. Diharapkan membuat program SEM habis ini. Siap. Di sekolah gitu. Berarti itu langkah-langkahnya nanti ada panduannya, ada contohnya juga punya saya gitu. Siap. Oke, gimana? Terima kasih Garwan. Terima kasih. Baik. Nanti kita lanjut di luring diskusi. Baik. Mantap. Saya juga pengen melaksanakan juga itu Kak tadi. Emang kayaknya kita sering melaksanakan, tapi langkah-langkahnya kadang ada yang terlupakan gitu ya. Dari 7 langkah itu ya. Oke, baik kakak-kakak semuanya. Kita sudah ada di akhir nih. Monggo kakak-kakak, tadi saya membuka doa, mungkin dari salah satu kakak-kakak ini bisa memimpin doa bersama apa yang sudah kita diskusikan dan pelajari bersama di Meet kali ini, bisa
bermanfaat gitu ya, yang nantinya bisa diterapkan kepada peserta didik kita sebagai pembelajaran yang bermakna gitu. Monggo kakak-kakak, silakan kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita tutup. Ishak, Katri Wahyuningsi, monggo Katri Wahyuningsi. Apa Kak? Doa bersama sebelum kita tutup ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Katri, terima kasih juga kakak-kakak semuanya. Setelah ini kita foto bareng ya kakak-kakak. Iya. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya dari saya maaf sedikit banyaknya pembahasan hari ini, semoga bermanfaat sebagai guru PJOK kita yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita foto bersama, terserah posenya seperti apa. Bilang kode ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Matikan dulu rekamannya kakak-kakak.